Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu pertama di Gua Hira, maka beliau mulai menyampaikan dakwah Islam. Satu persatu orang masuk ke dalam Islam. Berimanlah Siti Khadijah, berimanlah Abu Bakar, berimanlah Ali bin Abu Thalib. Tentunya Rasulullah rindu agar kembali diturunkan wahyu berikutnya untuk memberikan tuntunan kepada mereka yang sudah terpaut hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Yang pertama ayat itu turun di Gua Hira, maka beliau ingin kembali datang ke Gua Hira. Dalam perjalanan sebelum sampai di Gua Hira, ketika beliau sedang berada di tengah padang pasir, terdengar suara, "Ya Muhammad, anta Rasulullah." Tapi sayang, yang berbicara ini tidak tampak. Beliau coba melayangkan pandangan, menatap ke depan, tidak nampak. Ke kanan juga tidak tampak, ke kiri juga tidak nampak, ke belakang juga tidak kelihatan. Dicoba lagi menengadah. Rupanya di ruang angkasa itu tampak sosok makhluk yang bukan main menakjubkan, sehingga menimbul ketakutan dalam diri Rasulullah. Rencananya ingin pergi ke Gua Hira diundurkan, dan beliau balik kanan kembali ke rumah istrinya Siti Khadijah. Sesampai di rumah, beliau menyampaikan kepada Siti Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Dalam keadaan berselimut ketakutan itu, kemudian datang sosok yang dia lihat di angkasa tadi, yang bukan main besarnya, bukan main menakut. Kemudian sosok yang datang ini mengucapkan kalimat, "Ya ayuhal mudassir." Hai orang-orang yang berselimut, kum, berdirilah. Kum fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Yang selama ini berselimut ketakutan, kemudian disuruh buka selimut, singsingkan lengan baju. Ada juga yang mengartikan kum itu supaya menegakkan sholat. Setelah perintah itu dilaksanakan, datang lagi instruksi yang kedua, fa'anzir, maka berikanlah peringat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah untuk dapat menghilangkan ketakutan dan kemudian menyampaikan dakwah. Ayat ini sekaligus juga merupakan SK kepada Rasulullah untuk dapat memberikan dakwah itu kepada siapapun dan dihilangkan rasa takut. Fasda bima tu'mar, sampaikan dengan tegas apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Lalu apa dakwah yang akan disampaikan? Apa materinya? Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb engkau agungkanlah. Mendengar suara ini, Rasulullah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Semua apa yang ada ini terasa kecil, yang besar itu adalah Allah. Di ayat ini memberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk bisa berdakwah dengan lebih berani lagi, lebih terbuka. Wasiyabaka fattah, dan bersihkanlah pakaianmu, baik fisik maupun rohani harus dibersihkan. Hati harus dibersihkan dari kemusyrikan. Begitu juga pakaian, lingkungan juga harus dibersihkan. Jadi sebenarnya masalah kebersihan adalah ajaran Islam yang mesti kita laksanakan. Dengan mengamalkan perintah ini, tentunya bagi seorang muslim ini juga adalah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warjuza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang berdosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Selagi itu dilarang, tinggalkanlah. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu adalah engkau bersabar. Mudah-mudahan ayat ini juga memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan Rasulullah, di mana ada anjuran kepada kita untuk berdakwah, dan Allah sendiri yang memerintahkan kepada Rasulullah dan kita pemeluknya untuk dapat melakukan
dakwah itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.